Bagaimana Gus cara memutuskan karma dari leluhur-leluhur kita agar hidup lebih baik, agar bisa mendapatkan dharma? Mohon penjelasannya Gus, sedetail mungkin. Ya, kalau masalah karma, karma itu kan biasanya perbuatan yang kan nggak ada karma baik itu nggak ada sebenarnya, semua karma itu kan buruk. Nah kalau kebaikan itu kan namanya dharma. Kenapa sih kadang-kadang kita supaya hidup lebih baik dibanding para leluhur-leluhur kita? Bagaimana cara memutuskannya? Menurut pandangan saya sih seperti ini. Misalnya saya menjadi orang tua dan kebiasaan saya kebiasaan orang tua saya ini misalnya kebiasaan orang tua saya itu hari-harinya marah-marah terus. Nah kalau kita ingin terputus dari karma itu ya dimulailah dari diri sendiri, ya carilah kehidupan yang setiap saatnya ya nggak seperti orang tuanya, tapi kalau kita masih kehidupannya masih seperti orang tuanya ya karma itu tetap masih berjalan begitu. Nah terus kebanyakan begitu. Jadi kalau kita ingin memutuskan karma, mendapatkan dharma kebaikan ya kita dimulai dari diri sendiri. Jadi jangan sampai mengikuti keburukan para leluhur kita, para orang tua kita. Kita harus dimulai dari bagaimana cara hidup yang baik menurut diri sendiri. Baik itu ada levelnya, ada baik untuk diri sendiri, baik untuk golongannya dewek atau untuk timnya dewek, baik untuk umum, terus baik menurut semesta. Itu kan sulit. Nah kita termasuk ada dharma kan harus yang perbuatan yang meliputi dengan semesta, alam semesta. Sebab kenapa sih kebanyakan orang itu yo serpenake dewek, iku serpenake dewek ya mbuh ngomong anaknya bela-bela kabeh rata-rata serpenake dewek. Jadi nang kono ki merasa urip ki ora terekam oleh alam semesta. Berarti ya alam semesta itu berpengaruh banget ya tentang mengenai karma itu ya? Ya jelas, sebab di situ kan ada yang namanya hukum semesta. Hukum semesta itu kan ada yang pertama. Kalau hukum semesta yang pertama itu kan ada vibrasi, ada getaran. Jadi getaran kita baik itu semuanya akan menjadi baik. Kalau getaran kita jahat itu akan mengaruhi juga kejahatan kepada sekeliling kita, pada yang ada di depan kita. Nah, itu kalau getaran itu nggak munafik lah. Kalau misalnya saya lagi marah sama lawan duduk di sini lah, sama teman duduk di sini. Kalau saya lagi marah sama teman yang saya itu, walaupun lesannya itu kelihatan nggak marah, tapi hatinya itu marah, tetap masih ngaruh, masih kelihatan. Bisa secara energi bisa merasakan gitu ya? Iya, bisa merasakan seperti itu. Di situ kan udah tidak nyaman. Beda kalau orang yang mempunyai getaran yang baik, itu duduk di mana saja, punya kawan siapa saja, biasanya itu baik. Energinya memancarkan kebaikan gitu ya? Memancarkan kebaikan. Itulah kalau ingin mencapai titik-titik dharma, kebaikan. Jadi jangan sampai kita merasa hidup nggak ada yang respon, nggak ada CCTV Tuhan, nggak ada semesta merekam seperti itu kan. Karena kebanyakan orang itu nggak terasa cara alam syariat itu, nggak terasa hidup ini secara
program semesta seperti itu, tidak mengetahui. Tapi orang kalau udah apa sih namanya itu, diketahui secara mengetahui semesta itu udah menjadi program semesta, pasti orang itu akan lebih berhati-hati tentang bicara, tentang apa, dan berbicara itu kepada siapapun, sama orang tua terhadap anaknya pun itu ngefek juga. Apa yang dikatakan akan menjadi kenyataan. Hati-hati dalam Iya. berucap, Iya. dalam berperilaku ya Gus ya. Iya, harus benar-benar hati-hatilah berkata. Misalnya suatu contoh di sini, ada orang tua mentak-mentak anaknya itu lagi pecicilan, pucak pecicilan, bayang cara Banyumasan seperti itu. Suatu saat kok kejungkel, itu akan terjadi entah berapa tahun kemudian, entah 1 tahun kemudian, entah 10 tahun kemudian, itu pasti ucapan orang tua itu akan terjadi pada anak yang dimarahi tadi seperti itu. Berarti orang zaman dulu kan kadang orang ngomong kan ucapan adalah doa. Berarti nyata itu ya Gus ya. Nyata, cuman orang di sini nggak ada yang bisa membuktikan. Tapi kalau di sini saya belajar itu, saya bedah supaya orang tua mengerti lah tentang hati-hatilah berkata kepada siapapun, apalagi seorang ibu terhadap anaknya, orang tua terhadap anaknya itu pasti coro Jawane itu mandi. Omongannya itu mandi. Ya cuman tidak tahu waktunya itu kapan terjadinya, kita tidak tahu. Itu yang bisa dikatakan itu namanya takdir. Tapi itu terjadi, pasti terjadi. Cuman waktunya nggak tentu ya Gus ya. Iya, Nggak tahu kapan tibanya, jatuhnya kapan gitu ya. Ya, terkait masalah dengan karma itu, kalau kita hidupnya agar yang lebih baik lah, lebih baik, maksudnya baik itu yang bermanfaat bagi, namanya orang baik kan harus manfaat untuk diri sendiri, tanggung jawab untuk diri sendiri. Kalau udah punya pasangan, manfaat bagi pasangannya, tanggung jawab pada pasangannya, secara ikhlas, secara tulus, secara murni. Jadi kalau misalnya orang udah semacam itu kan bersinergi, itu kehidupan itu selalu menyambung. Ada kehidupan ke depan, kehidupan yang akan datang wis terangkai dengan baik. Itu misalnya masuk ke wilayah murni, tulus murni itu satu paket. Cuman ya pertama tulus, ikhlas, yang didasari kan ikhlas, terus dua ikhlas, tulus, nerima dulu ikhlas kan nerima, dan udah ini makin tulus, terus menghamari murni. Sampai apapun yang kita lakukan murni, magnet yang tertinggi, tingkatan yang tertinggi adalah syukur. Iya, oke Gus. Terima kasih Gus penjelasannya.